Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, dan biarlah kita selalu datang hanya kepada Tuhan saja. Dengan beban yang kita punya, biarlah kita selalu utarakan hanya di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mempelai Pria Surgawi. Ayat intinya terdapat dalam Matius 25 ayat 8. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bukanlah hal yang remeh akibat dari bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran Allah. Salah memahami kebenaran atau gagal menghargainya karena kita tidak suka dengan terang yang datang kepada kita. Sama saja dengan mendirikan rumah di atas pasir. Pendiri bangunan yang bijak membangun di atas batu karang Kristus Yesus tidak perlu apapun ketidaknyamanannya. Dia membangun bukan di atas kemanusiaan, tetapi di atas jasa-jasa ilahi, menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya dan sebagai satu-satunya harapan keselamatannya. Pendiri bangunan yang bodoh membangun di atas pasir dan melalui kecerobohan atau prasangka ataupun melalui tipuan dari hati yang berdosa, dia memelihara roh pembenaran diri dan menempatkan hikmat manusia di tempat di mana hikmat Allah seharusnya berkuasa, dan betapa mengerikannya konsekuensinya. Ya, baik, di sini dikatakan bahwa mempelai pria surga. Ya, siapa mempelai pria surga itu? Ialah Kristus. Ya, kita tahu bersama Tuhan datang untuk pada waktu yang singkat. Untuk itu biarlah kita dapat berjaga dan berdoa supaya lampu yang ada di dalam kehidupan kita tidak padam. Bayangkan tadi di sini dikatakan juga bahwa bukanlah hal yang remeh akibat dari bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran Allah. Salah memahami kebenaran atau gagal menghargainya karena kita tidak suka dengan terang yang datang kepada kita. Baik saudara-saudara, inilah pelajaran kita hari ini. Ya, kita tahu bahwa terang sudah ada di dalam kehidupan kita. Bahkan terang itu membawa kehidupan kita untuk orang bisa melihat buah-buah atau benih yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita manusia sering tanamkan di dalam kehidupan kita adalah hikmat kita sendiri. Kita tidak memakai hikmat dan terang daripada surga. Ya, untuk itulah Tuhan datang sebagai mempelai, ya, supaya kita dapat mempersiapkan akan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita, membenahi kehidupan kita, supaya pada waktu Dia datang, lampu kita jangan didapati padam, tetapi lampu tetap menyala dan bersinar untuk menerangi jalan kita, ya, untuk menerangi di mana kita tidak jatuh di dalam lubang. Ya, Dia meminta kepada kita untuk kita selalu berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita melihat orang yang dia membutuhkan pertolongan, jika kita melihat orang yang membutuhkan bantuan, maka kita harus membantu dan memberikan pertolongan itu kepada dia. Karena apa? Karena Tuhan sudah katakan di sini bahwa lampunya hampir padam atau pelitanya hampir padam. Ya, kita memberikan dia kekuatan, kita memberikan dia dorongan untuk dia terus datang kepada Tuhan. Bukan kepada kita, tetapi dia datang hanya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan memakai kita untuk memberikan dia minyak itu atau terang itu, tetapi biarlah kita memakai hikmat daripada surga. Karena pilihan selalu diberikan kepada kita. Banyak yang tidak menyuka dengan kebenaran karena mereka selalu membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka selalu membenarkan kehidupan mereka bahwa saya layak. Bahwa saya ini sudah tahu semuanya. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita bahwa
apapun yang kita ketahui, apapun yang kita tahu di dunia ini, itu bukan berasal dari hikmat dan pengetahuan kita, tetapi itu daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya itu ada di dalam kehidupan kita untuk kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya, ini sama seperti orang yang di sini katakan bahwa ada orang bodoh dan orang pintar ya. Ya, tadi disimak bahwa ada orang bodoh dan orang pintar. 10 anak darah yang punya pelita dan punya minyak. Tuhan ajarkan kembali kepada kita bahwa jika kita punya minyak, jangan kita selalu memboroskan semuanya itu, tetapi kita pakai dengan seadanya. Karena Tuhan akan datang, mempelai itu akan datang. Dan kita akan menyimpan minyak itu sehingga waktu dia datang kita didapati setia dan punya minyak cadangan yang banyak. Tetapi bila mana orang meminta cadangan kepada kita, karena dia selalu memboroskan akan minyak yang ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupannya. Yaitu pelajaran yang sama bahwa kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak mau mendengar dan kita tidak mau melakukan kebenaran itu. Ya, karena apa? Karena dunia mengajarkan kepada kita bahwa di dunialah yang dapat memberikan kita kenyamanan. Di dunialah yang dapat memberikan kita sukacita. Tetapi tanpa kita sadari, semuanya itu hanya sementara. Tetapi bila mana kita datang kepada Kristus, maka semuanya itu membawa kepada kita sukacita yang sangat luar biasa dan hidup yang kekal. Nah, jika kita tahu bahwa jika kita mau mendirikan sebuah rumah di atas batu karang, maka rumah itu akan kokoh berdiri dengan teguh. Tetapi kita mendirikan rumah di atas pasir, rumah itu gampang rubuh. Ya, karena apa? Karena ombak atau gelombang yang datang akan menghancurkan rumah itu. Sama seperti iman kita dan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Tetap percayalah hanya kepada Kristus. Dan biarlah dia selalu menempati di hati kita. Jadi sini dikatakan bahwa dia membangun bukan di atas kemanusiaan, tetapi di atas jasa-jasa ilahi, menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya dan sebagai satu-satunya harapan keselamatannya. Fondasi sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, fondasi itu adalah firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita melalui Alkitab. Kita tahu bersama bahwa kebenaran, setiap kebenaran itu ada makna di dalamnya. Untuk kita selalu praktekkan, untuk selalu kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu membenarkan kehidupan kita. Jangan kita merasa kita layak. Berarti kita sudah membangun rumah di atas pasir itu. Tetapi jika orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya perlu Tuhan, maka dia akan mendirikan sebuah bangunan di hatinya, yaitu dia akan menerima kebenaran dan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan kita harus menerima konsekuensi yang terjadi di dalam kehidupan kita jika kita memilih yang salah. Tuhan memberikan kita power of choice untuk kita selalu memilih yang terbaik. Jika kita memilih yang kejahatan, maka kita akan tuai itu di akhirnya nanti. Dan kita harus terima konsekuensinya. Jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Ada banyak pendiri bangunan yang tidak bijaksana, dan ketika badai pencobaan datang menerpa mereka, jelaslah bahwa fondasi mereka hanyalah pasir yang bergeser. Mereka dibiarkan dalam kegelapan pekat, tanpa iman, tanpa prinsip, dan tanpa landasan. Kelima gadis bodoh itu memiliki minat yang sungguh pada Injil. Mereka tahu apa itu standar kesalehan yang sempurna. Tetapi kekuatan mereka dilumpuhkan oleh cinta diri. Karena mereka hidup untuk menyenangkan dan memuji diri mereka sendiri, dan tidak memiliki minyak anugerah dan dibejana mereka untuk mengisi kembali pelita mereka. Mereka sering tersiksa oleh musuh yang mengetahui kelemahan mereka dan yang menempatkan kegelapan di hadapan mereka dalam samaran terang. Kebenaran yang berharga dan memberi hidup tanpa bagi mereka sebagai sesuatu yang tidak penting, dan setan memanfaatkan kebutaan, ketidaktahuan
dan kelemahan iman mereka. Dan mereka memiliki pengalaman yang tidak stabil berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak pasti. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh cinta diri. Kita tidak boleh tinggal di dalam kenyamanan. Tetapi kita harus keluar dari kenyamanan itu, dari cinta diri kita, untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan itu sulit bagi kita. Pekerjaan itu berat bagi kita karena kita tidak nyaman. Kita terus dihantui, kita terus jatuh di dalam situasi. Tetapi bila mana orang selalu mempunyai hati untuk rindu datang kepada Tuhan, sama seperti 5 anak darah ini. Mereka menyimpan akan minyak di dalam bejana mereka, sama seperti kita. Ya, jika kita punya kesempatan, maka kita selalu datang hanya kepada Tuhan saja, supaya kita selalu memiliki akan terang dari surga, dan kita selalu membagikan terang itu kepada orang lain. Jangan kita sudah diberikan terang, sudah diberikan minyak itu atau kebenaran itu, tapi kita selalu memilih jalan keluar dari situ. Tetapi Tuhan katakan, jika orang mau bertahan di dalam setiap penderitaan yang aku izinkan bagi kita, yang aku izinkan bagi mereka, kata Tuhan, ya mereka lah orang yang setia. Karena iman mereka tetap kuat. Iman mereka tidak lemah. Karena mereka tahu bahwa di saat situasi atau Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, itu baik bagi kita. Untuk kita selalu percaya, untuk selalu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ya, kalau kita merasa kita benar, merasa bahwa kita sudah mempunyai segala sesuatunya, buat apa kita perlu Tuhan? Tetapi orang yang mau mencari, orang yang mau untuk datang kepada Tuhan, maka dia akan menuruti akan segala perintah Tuhan. Ya, semua orang menunggu mempelai pria surgawi digambarkan dalam perumpamaan itu tertidur karena Tuhan mereka menunda kedatangannya. Tetapi mereka yang bijaksana bangun ketika mendengar kabar akan kedatangannya dan menyambut kekabaran itu, dan kehidupan rohani mereka diisi penuh kembali. Ketajaman rohani mereka tidak sepenuhnya hilang, dan dengan segera mereka kembali ke dalam barisan. Saat mereka memegang kasih karunia Kristus, pengalaman keagamaan mereka menjadi kuat dan berlimpah, dan kasih sayang mereka tertuju pada hal-hal yang di atas. The Bible Echo, 5 November 1894. Renungkan lebih dalam. Gadis-gadis yang bijaksana memiliki cahaya pada saat mereka sangat membutuhkannya. Tanggung jawab apakah yang kita miliki untuk menjaga pelita kita tetap bercahaya bagi mereka yang berada di dalam kegelapan moral yang nyata? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah kita sudah punya cahaya pada saat kita membutuhkan? Atau tanggung jawab apa yang kita miliki untuk menjaga pelita yang ada di lingkungan kita? Ya, baiklah kita selalu menjawab itu dengan kerelaan hati kita masing-masing. Ya, supaya kita tahu bahwa kita berdiri di atas prinsip, kita berdiri di atas fondasi yang kuat. Kita berdiri di atas fondasi yang membuat kita teguh, walaupun kita selalu menerima akan ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Tetapi bila mana kita mau berdiri di dalam iman dengan prinsip dan landasan yang pasti, maka kita akan berdiri kokoh, sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, bahwa mempelai pria surgawi akan datang, dan biarlah kita selalu bersiap dan berjaga. Untuk itu, biarlah minyak yang ada dalam kehidupan kita selalu mau Tuhan mengisi dengan penuh, supaya kita tidak didapati lampu yang padam, tetapi lampu yang banyak terangnya dan bercahaya bagi orang lain. Ya pemirsa, inilah pelajaran kita pada saat ini. Ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.